Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi hari ini kita kuliah secara daring. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Fokus bentar, 1 jam kurang lebih. Kita akan membahas terapi cairan. Nah, saya baru memberikan topik ini bergabung di ilmu bedah umum veteriner. Saya sudah melihat bahan yang diberikan pada Anda tahun-tahun yang lalu sehingga saya merasa apa namanya kurang pas untuk bisa Anda pahami dengan cukup baik sehingga kemudian saya gunakan topik saya yang biasanya saya gunakan untuk seminar, saya ubah sedikit untuk lebih banyak dipahami sebagai mahasiswa. Jadi tentang terapi cairan khususnya pada anjing dan kucing. Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terapi cairan ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam proses Anda melakukan tindakan atau terapi pada anjing ataupun kucing untuk berbagai hal nanti ya. Nah, untuk itu kita akan bahas supaya Anda paham bagaimana terapi cairan tadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan cairan dan fisiologinya, kemudian macam-macamnya cairan, kemudian bagaimana Anda melakukan tindakan terapinya, baik itu mengatur kecepatannya, menghitung jumlahnya, kemudian memilih cairannya, begitu. Setelah itu, apa saja yang Anda harus lakukan setelah Anda melakukan tindakan tadi itu, karena tidak bisa hanya ditinggal begitu saja ya. Harus dimonitor dan ada beberapa hal yang lain yang harus Anda kuasai, pahami, yaitu terkait dengan overhidrasi. Karena seringkali kita berpikir dari awal dia perlu kita tambahkan cairan, Anda tidak pernah berpikir apakah terjadi kelebihan cairan di dalam tubuhnya, yang kalau itu terjadi justru tindakan kita tidak menyembuhkan malah mempercepat kematian si hewan. Ya, mudah-mudahan cukup ringkas nih saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara tentang terapi cairan, kita harus pahami dulu fisiologi cairan tadi di dalam tubuh. Jadi cairan itu ada kira-kira 75% atau 3/4 bagian dari tubuh itu cairan. Ya, kira-kira. Ya, umumnya ya antara orang presentasi yang lain bilang 60%, 40%, tapi ini ya naik turunnya kurang lebih 3/4 bagian dari tubuh tadi itu cairan. Di mana saja cairan itu berada, yang paling banyak adalah di intrasel atau disebut apa? Cairan di dalam sel. Ada yang ingat? Loh, tidak ada yang tahu. Cairan di dalam sel namanya apa? Halo, Sitosol, dokter. sito, Sitosol. sitosol. Ada yang lain? Sitoplasma. 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 Plasma itu cairan, sito itu sel. Jadi, masa istilah begitu saja kamu tidak ingat? Itu yang sangat mendasar, istilah-istilah yang harus kita pahami dulu, ya. Jadi yang paling banyak cairan tadi itu dari 60% di dalam tubuh tadi, itu ada di dalam sel. Tubuh kita terdiri banyak sel, tidak terhitung, ya. Tuhan saja yang bisa ngitung, kita tidak bisa ngitung. Ya. Itu cairan yang paling banyak di sana. Ya, selain itu di luar sel. Ya tadi itu, jadi ada di dalam sel, di luar sel. Sehingga di dalam tubuh itu ada dua tempat saja, di dalam sel dan di luar sel. Di luar sel itu ada yang paling banyak tempatnya ya di antara sel, namanya interstisial. Ya, di antara sel, kira-kira 15% lah bagian tubuh tadi itu. Dan di dalam plasma. Plasma yang kita sebut plasma darah sebetulnya istilahnya ya. Atau intravascular fluid, ya, intravaskular. Jadi cairan darah dari situ. Nah, itu yang paling banyak. Yang lain ada sedikit-sedikit yang di apa sendi, di apa namanya? Plera gitu banyak. Jadi di apa?
rongga abdomen apa itu ada tapi sangat sedikit dan dia tidak punya makna klinis nanti terkait dengan penyakit yang biasanya berpengaruh besar yang dua tempat ini tadi, jadi di dalam sel dan di luar sel. Di luar sel ada di interstisial, ada di intravaskuler atau plasma atau darah. Ya, ini harus dipahami dulu. Sehingga saya katakan tadi itu. Kemudian yang lain yang harus Anda kuasai adalah terkait dengan komposisi mineral, elektrolit di dalamnya. Di luar sel, cairan tadi itu ada mineral yang mengikutinya, yang terlarut di dalamnya. Itu dikuasai atau didominan oleh natrium Cl, natrium klorida, yang paling banyak. Ada sedikit aja, tiga sedikit. Tapi paling banyak itu natrium Cl di luar sel. Jadi diingat-ingat ya. Nanti ciri-ciri apa replacement fluid itu tadi kalau dia digunakan untuk mengganti cairan di luar sel ya ini dia banyak mengandung natrium dan Cl. Nah, di dalam sel itu didominasi oleh mineral yang kita sebut sebagai kalium atau bahasa sananya potasium dan magnesium serta fosfat ya. Jadi di dalam sel ada tiga komponen besar tadi kalium, magnesium dan fosfat sama protein yang tinggi ya. Di luar sel tidak ada ya. Jadi ini harus dipahami dulu. Sehingga nanti kalau cairannya menciri dengan mineral-mineral seperti ini, itu tandanya bahwa dia cairan yang digunakan untuk mengisi intraseluler. Biasanya cairan-cairan maintenance, bukan replacement, ya, bukan pengganti, tapi cairan rumatan untuk maintenance. Ya. Oke, tadi ini persentase yang saya katakan bisa naik turun antara 60%, 70, mungkin sampai 80, apa itu ya tergantung beberapa kondisi si hewan ya. Jadi kalau dia masih muda, dia sudah tua, dia gemuk, macam-macam tadi itu akan berpengaruh pada seberapa banyak komposisi air di dalam tubuhnya tadi itu. Oke. Dan cairan tadi itu tidak diam, dia bergerak ya. Dari satu tempat ke tempat lain tadi itu dari pembuluh darah ke jaringan ke dalam sel dan sebaliknya dari dalam sel nanti ke jaringan ke pembuluh darah begitu terusnya ya jadi nah itu harus dipahami demikian jadi dia tidak statik tapi dia dinamis bergerak kenapa dia bisa bergerak nanti mengikuti hukum Starling ya jadi pergerakan cairan tadi itu dari pembuluh darah ke jaringan kemudian ke dalam sel tadi mengikuti hukum Starling atau setidaknya Anda nanti akan memahami terkait dengan gradien osmosis. Pelajarannya sudah di biokimia semester berapa? 4 mungkin ya, atau semester 2. Nah, hukum Starling tadi itu akan apa membahas terkait dengan dua komponen besar yang mengendalikan itu. Satu terkait dengan tekanan hidrostatik, ya. Satu tekanan hidrostatik. Kedua yang mengendalikan cairan itu adalah tekanan onkotik, ya oncotic pressure. Jadi dua hal itu. Tekanan hidrostatik terkait dengan air, hidro tadi itu. Tekanan onkotik itu terkait dengan koloid. Dan tentu saja pembuluh darahnya tadi itu, vascular permeability. Sehingga jangankan cairan, sel saja bisa keluar dari pembuluh darah. Sel. Anda kan tahu sel radang tadi itu bisa ke jaringan. Jangankan cairan, jadi sel saja bisa nelisip keluar melalui endotel tadi itu menuju ke jaringan di tempat dia radang. Apalagi cairan gitu ya bisa keluar. Oke, jadi ini hukum Starling. Jadi begini prinsipnya. Sehingga pada saat kondisi normal, ya, tekanan darah dipompa dari jantung itu tekanannya meningkat, tekanan airnya, hidrostatiknya, sehingga cairan akan merembes keluar, membawa oksigen, membawa makanan apa itu ke jaringan. Nanti akan masuk ke sel. Selanjutnya demikian sampai ke ujung paling ujung dari pembuluh darah, arteriol, kapiler gitu ya. Nah, di kapiler tekanan itu sudah tidak ada lagi. Kemudian karena cairan sebagian sudah keluar tadi itu, dia akan kembali karena tekanannya sudah tidak ada, tekanan hidrostatiknya tidak ada, tekanan onkotiknya yang meningkat. Sehingga cairan yang dari sekitarnya akan kembali masuk melalui vena. Terus sampai ke vena besar, kembali lagi ke jantung. Begitu seterusnya. Ya. Oleh karena itu nanti pada saat Anda terapi cairan melalui vena, itu pun akan keluar ke jaringan, cairan tadi itu. Sampai dia masuk ke sel. Nah, kira-kira begitu nanti. Ya, jadi, nah pemahaman ini harus dikuasai betul supaya nanti Anda bisa memilih cairan mana yang tepat untuk satu kondisi penyakit tertentu. Ini alasan kenapa kita akan memberikan cairan tadi itu. Jadi bisa digunakan untuk mengganti cairan yang di intravaskuler saja. Gitu. Biasanya kondisi-kondisi yang kita sebut hipovolemia, bukan dehidrasi. Jadi dehidrasi itu adalah kondisi yang berbeda. Jadi hipovolemia itu adalah kondisi pada saat
tubuh itu kehilangan cairan di dalam vaskuler saja tadi itu. Hanya 4% bagian tubuh tadi itu hilang. Nah, sebutannya adalah hipovolemia. Dan yang lain-lain tadi itu ya, jika kita inginkan untuk dia diuretik, untuk mempertahankan kondisi, meningkatkan perfusi sistem sirkulasi dan banyak hal, termasuk memberikan nutrisi, ya nutritional support. Kalau dia tidak bisa makan, mulutnya sakit, sedang dioperasi dan lain-lain tadi itu, dia harus makan. Bagaimana caranya? Ya dikasih makanan melalui intravena. Ya bisa bisa total ya parenteral nutrition atau partial parenteral nutrition. Ya jadi atau darah yang kita ingin gantikan dia melalui pembuluh darah. Jadi goal terapinya tentu saja ini. Jadi pertanyaan yang harus Anda bangun, apakah memang benar sih yang bersangkutan tadi itu butuh terapi cairan? Ya, kalau butuh, bagaimana kita mau ngasihkannya? Berapa banyak? Berapa cepat kita kasih? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting. Ya, jadi selanjutnya kita akan masuk kepada bagian yang lain tentang cairan itu sendiri. Jadi karena prinsip hukum Starling tadi itu ada dua macam cairan yang Anda tahu akhirnya. Kristaloid atau elektrolit, ya, air dan mineral di situ. Kemudian cairan tipe cairan yang lain adalah cairan koloid namanya. Koloid itu adalah mengandung molekul-molekul yang berukuran besar, ya. Sehingga dia tidak bisa keluar dari pembuluh darah nanti, ya. Yang dia akan bertahan lama di dalam vaskuler, ya. Sehingga kalau kita berikan cairan di dalam vaskuler, dia akan bertahan lama, tidak keluar ke jaringan. Itu ciri-ciri cairan koloid. Di dalam darah normalnya, koloid tadi itu dikendalikan oleh albumin. Jadi itu albumin itu adalah koloid alami di dalam tubuh. Albumin. Sehingga kalau orang mengalami hipoalbuminemia, cairan tidak bisa dipertahankan di dalam vaskuler, dia akan keluar ke jaringan. Ya. Karena yang mengikat air tadi itu koloid tadi itu, ya, atau protein atau albumin tadi itu. Sehingga kalau proteinnya rendah, dia tidak bisa menarik cairan yang dari sekitarnya, justru yang di dalam keluar karena proteinnya sedikit, ya. Dan beberapa yang lain ada blood produk, ada total parenteral nutrition dan partial parenteral nutrition, ya. Nah, kristaloid tadi atau cairan elektrolit ini cairan yang mudah berpindah, ya, melewati endotel atau membran vaskular, ya. Jadi kemana ya ke jaringan dan sebaliknya gitu ya, dari jaringan nanti dia bisa pindah lagi masuk ke dalam pembuluh darah gitu ya. Sehingga karena itu kemudian kalau Anda berikan terapi cairan secara intravena, dia akan meningkatkan tekanan hidrostatik, tekanan air di dalamnya, membuat kemudian itu akan keluar sehingga dalam 1 jam semua cairan yang Anda berikan umumnya akan keluar. Tinggal hanya seperempat saja kira-kira di dalam pembuluh darah. Sehingga kalau Anda misalkan nanti ingin menggantikan cairan darah dengan menggunakan cairan kristaloid, ini tidak akan bisa bertahan lama. Karena cairannya akan keluar dari pembuluh darah. Sehingga di dalam darah ya berkurang lagi. Nah, gitu kira-kira nanti efeknya ya. Nah, cairan kristaloid itu ada beberapa kelemahan kelebihannya tentu saja. Karena dia banyak tersedia gitu ya, tidak mahal, murah, di mana-mana ada, di apotek ada tersedia. Macam-macam sediaannya sudah disediakan oleh pabrikan, berbagai macam tujuannya tadi itu, ya. Kemudian efek sampingnya tidak banyak gitu ya. Nah, kelemahannya pemberiannya terbatas tadi itu. Dia hanya bertahan sebentar di dalam pembuluh darah sehingga dia akan keluar ke jaringan. Kemudian resiko yang lain dia menyebabkan encer darahnya, hemodilusi namanya. Ya, karena ada tambahan air di dalam pembuluh darah. Terkait dengan sel darah merah dan proteinnya tadi rasionya akan berkurang, ya. PCV-nya nanti akan turun kira-kira begitu nanti kalau Anda. Kemudian dia tidak punya onkotik support tadi itu, kemudian dia keluar ke jaringan menyebabkan edema karena ada timbunan cairan di jaringan. Nah, itu resiko-resikonya kalau Anda berikan terapi cairan yang elektrolit atau kristaloid. Nah, kira-kira seperti ini ya gambaran. Saya mengingatkan saja sebetulnya pelajarannya sudah di biokimia ya. Jadi kalau ada satu cairan ya dengan cairan yang lain yang dipisahkan oleh membran semi permeable, nah dia akan mencari kesesuaian supaya dispersinya sama ya. Sehingga gambarannya akan ada yang di sebelah kanan tadi. Jadi jarak molekul atau dispersinya sama membuat tapi cairan berpindah ke tempat yang lain melewati membran semipermeable tadi itu. Sehingga cairan berpindah dengan cara itu, ya.
di dalam tubuh. Dari pembuluh darah ke jaringan, jaringan ke dalam sel, dan sebaliknya nanti dalam sel keluar ke jaringan, dan dia bisa bergerak ke pembuluh darah. Gitu ya. Oke, jadi kemudian dikenal sebagai cairan replacement dan cairan maintenance. Ada replacement fluid, ada maintenance fluid. Jadi kembali ke depan seperti saya katakan, ciri-ciri dari mineral yang di dalam sel dan di luar sel. Nah, replacement fluid tadi itu dia sifatnya isotonis. Isotonis itu artinya tonisitasnya sama dengan plasma darah, ya, supaya tidak terjadi proses gangguan perbedaan gradien osmosis. Ya. Nah, kemudian dia bisa ngisi cairan di intravaskuler, termasuk yang di interstisial dan mempertahankan hidrasi. Ya, jadi isotonis tonisitasnya kira-kira ya sama dengan plasma, kurang lebih di antara 290 sampai 310 miliosmol per liter. Ya. Kemudian dia banyak mengandung natrium dan kloret seperti tadi saya katakan. Ciri khas Ciri khas kalau cairan tadi merupakan cairan replacement pengganti itu kandungan natrium dan Cl-nya tinggi. Ya, jadi seperti gambaran elektrolit tadi yang di depan saya sampaikan. Nah, dia juga bisa menjadi komponen untuk bisa mengatur asam basa tubuh. Sementara cairan urmatan atau maintenance fluid dia cenderung hipotonis supaya mudah berpindah tadi itu dan masuk ke dalam sel sebetulnya. Karena kita ingin memberikan support kepada sel ya. Nah, ciri-cirinya dia rendah sodium, rendah klorida, tidak mencirikan cairan ekstrasel maksudnya. Dia tinggi potasium atau tinggi kalium. Memang ditujukan untuk mengisi cairan di dalam sel. Nah, jadi maintenance tadi itu tujuannya ke sana. Sehingga dengan sifat hipotonis dia akan mudah masuk ke dalam sel. Sebagaimana gambaran ini tadi saya nyatakan ya, berpindah begitu melalui membran semi permeable. Anda tahu dinding sel tadi adalah membran semi permeable. Oke, ini tentang tonisitas tadi. Ada berbagai macam tonisitas yang Anda harus tahu ya. Jadi dia cairan itu isotonis, cairan hipertonis dan cairan hipotonis. Ya, tonisitas diukur berdasarkan ya tonisitasnya plasma darah. Supaya tadi itu dia tidak menyebabkan gangguan di dalam darah. Kemarin waktu praktikum saya tanyakan, apa risikonya kalau Anda memberikan cairan yang hipotonis di dalam plasma? Ada yang tahu? Apa risikonya kalau Anda memberikan cairan yang hipotonis sifatnya? Air misalkan begitu, air murni di situ, di dalam darah. Nah, ini sudah ada di situ. Membikin RBC itu swelling, membesar, membengkak. Yang kalau dia tidak mampu lagi menampung air ke dalam selnya RBC, eritrosit tadi itu, maka dia pecah. Sehingga bisa lisis namanya. Jadi terjadi jadi hemolisis ya kalau Anda berikan cairan yang hipotonis. Ya risikonya itu. Kemudian menyebabkan edema karena ada timbunan cairan yang di jaringan gitu ya. Ini cairan koloid. Ya, tadi kita kenal cairan kristaloid, ya, kita masuk ke cairan koloid. Kelebihannya apa? Dia cukup lama akan berada di dalam intravaskuler. Sehingga sangat bagus kalau ingin kita terapi penderita-penderita hipovolemia. Karena hipovolemia itu hanya kehilangan cairan yang di vaskuler saja. Yang kalau kita berikan terapi kristaloid tadi itu dia akan hilang lagi dalam 1 jam, tersisa hanya seperempat saja, berkurang lagi. Ya. Sehingga untuk itu pilihan terbaik sebetulnya menggunakan cairan koloid. Dia akan lama berada di dalam vaskuler, menggantikan cairan yang hilang di sana. Tidak menambahkan cairan lagi di interstisial ataupun di intrasel gitu ya. Nah, memang tujuannya begitu. Jadi pemberiannya cukup sedikit ya karena langsung mengganti cairan yang hilang di vaskuler saja. Kalau Anda berikan cairan kristaloid pada kondisi hipovolemia, Anda akan butuh cairan kira-kira 3 sampai 4 kali lipat. Ya, jumlahnya kan banyak. Karena apa? Yang 1 jam dia tersisa hanya seperempat saja. Berarti Anda harus 4 kali menambahkan volume tadi itu, menyebabkan timbunan cairannya berlebihan banyak di jaringan, gitu ya. Ada edematus di sana. Efek sampingnya apa? Ya masalah koagulopati. Jadi ada apa? Gangguan-gangguan pembekuan darah, ya. Ada mungkin reaksi alergi karena di sana juga mengandung
bahan-bahan. Jadi saya katakan tadi koloid alami tadi adalah albumin. Albumin itu adalah protein. Protein itu juga punya reaksi alergi nanti kalau tidak sesuai dengan apa tubuh yang mendapatkan itu tadi. Ya, jadi kelebihannya ya dia tidak menyebabkan edema, kemudian karena beberapa hal pertimbangan tadi itu kemudian apa kita bisa memilih atau mengembangkan juga kembali kulit-kulit yang tidak alami tadi karena ada beberapa risiko side effect tadi itu dibuatlah artificial colloid ya, colloid buatan nanti di situ. Oke, jadi umumnya begitu mempertahankan ini. Jadi kalau dia kita berikan ya tetap bertahan di sana macam-macam. Ada banyak koloid buatan ya seperti Hetasarx ya kemudian Dextran dan macam-macam tadi itu menggantikan albumin ya albumin. Albumin hanya bisa diperoleh kalau Anda menjadi donor darah. Jadi ada donor kemudian kita ambil plasmanya kemudian kita gunakan untuk terapi cairan tadi karena di sana banyak albumin. Ya. Nah, ini yang natural, yang sintetik tadi saya katakan ya plasma, kemudian albumin, kenan albumin apa itu ya. Jadi plasma kita ambil dari donor darah tadi itu. Kemudian sintetis ya dextran, HES dan macam-macam tadi itu yang secara buatan. Yang itu tidak mempunyai efek samping yang banyak dikeluhkan ya. Sebagaimana apa tadi saya sampaikan. Oke, kemudian bagaimana kita melakukan terapi? Nah, sebelum itu Anda harus kenal dulu bagaimana tubuh itu berubah, mengalami abnormalitas terkait dengan cairan. Ya, jadi cairan yang harusnya ada di dalam pembuluh darah, ada di apa interstisial, ada di dalam sel itu apa namanya mengalami apa secara teratur dalam kondisi yang setimbang gitu ya, setimbang. Jadi sama maksudnya enggak ya bergeraknya sesuai dengan kebutuhan tadi itu secara normal. Ada tekanan darah, dia keluar, nanti masuk ke interstisial, nanti memberi makanan ke sel. Demikian sebaliknya kembali lagi masuk ke pembuluh darah lagi dan seterusnya begitu. Satu ketika ada perubahan-perubahan kondisi itu, dia berpindah. Saya katakan tadi itu, cairan bisa berpindah secara dinamis. Sehingga ada terkait perpindahan tadi itu, perubahan-perubahan itu bisa terkait dengan volume, ya, terkait dengan perubahan isi, konten, ya, terkait dengan perubahan tempat distribusinya tadi itu, ya. Sehingga nanti kemudian kita akan apa pahami apakah dia emergency, butuh replacement atau butuh maintenance perawatan. Nah, pada perubahan volume bisa terjadi tadi itu, cairannya hilang. Ya, bisa dehidrasi, bisa perdarahan, bisa problematika jantung, bisa muntah, diare berat, begitu misalnya. Cairannya hilang dari tubuh, membuat volumenya berkurang, hilang, ya. Jadi ini contohnya ya hipovolemia, dehidrasi, hipervolemia. Jadi ini perubahan bisa berkurang, bisa naik gitu ya. Kemudian konten yang berubah. Misalkan diabetes. Diabetes itu tubuh akan kehilangan hanya air saja. Kenapa dia hilang? Karena dia ikut gula. Jadi kalau diabetes ya, jadi kemudian dia kencing banyak atau disebut sebagai poliuria tadi itu terjadi karena ambang batas gula yang tidak bisa keluar itu akhirnya keluar melalui filtrasi ginjal tadi itu bersama urin. Nah, air tadi itu akan mengikat apa? Sorry, gula itu akan mengikat air sehingga kemudian air tidak bisa direabsorpsi kembali sehingga makin banyak terkumpul di dalam vesika dan dia kencing sehingga kencingnya banyak. Oleh karena itu menyebabkan kondisi di dalam tubuh kelebihan komposisi bahan terlarutnya. Jadi kalau dia natrium ya natriumnya meningkat namanya hipernatriemia. Kaliumnya meningkat karena cairannya terbuang melalui proses penyakit diabetes tadi itu. Ini salah satu contoh ya. Perubahan konten tadi akan begitu. Kemudian perubahan distribusi. Jadi bisa saja begini, satu kasus penyakit tertentu misalkan asites, itu membuat cairan-cairan di intravaskular itu keluar dari tubuh sebetulnya. Jadi kita ingat tadi, tempat di dalam tubuh, tempat cairan di dalam tubuh hanya dua, di dalam sel dan di luar sel. Nah, dikenal sebetulnya di dalam tubuh itu ada tempat lain, third space sebetulnya, atau ruang ketiga, di mana di rongga tubuh. Sebetulnya itu di luar tubuh, cuma ada di dalam tubuh. Nah, rongga perut dan rongga dada, ya. Rongga perut apa abdominal cavity dan thoracal cavity. Nanti. Sehingga kalau ada timbunan cairan di situ, itu tidak ada di tiga tempat tadi itu, tidak ada di vaskuler, tidak ada di interstisial, tidak ada di sel.
ada di rongga tubuh. Itu sebenarnya di luar anu tadi itu. Nah, sehingga kalau terjadi begitu sebenarnya dia kehilangan cairan karena tempatnya berpindah. Ya, sebagaimana effusion atau effusion kalau di dada namanya pleural effusion. Kalau di abdomen di asites tadi sebutannya adalah abdominal effusion atau edematus dan macam-macam. Ya, jadi ini perpindahan-perpindahan cairan yang menyebabkan kemudian pola cairan tadi itu tidak sebagaimana mestinya adanya di dalam darah, di dalam interstisial dan di dalam sel. Ya, jadi ini saling terkait di situ. Nah, kita sebetulnya bisa mengukur perubahan-perubahan tadi itu, ya. Jadi baik itu kehilangan atau kelebihan tadi itu, sayangnya sebetulnya apa namanya, filosofinya sebetulnya yang Anda harus kuasai dulu. Itu 1 kilogram itu kira-kira setara dengan 1 liter cairan, kira-kira, tidak persis ya, kira-kira. Sehingga kalau Anda tahu berat badannya sekian tadi itu kurang lebih setara dengan sekian liter. Ya. Jadi kalau tahu tadi itu di depan sebetulnya kan kira-kira 80%, 75, 80% lah kurang lebih segitu. Sehingga kalau Anda tahu berat badan sebelumnya dibandingkan dengan badan badan sekarang, itu sebetulnya ada selisih. Nah, selisih itu adalah kehilangan cairan. Nah, sayangnya kita tidak pernah tahu berapa berat badan sebelumnya saat berat badan pasien kita timbang hari ini, gitu ya. Oleh karena itu pendekatannya untuk mengetahui perubahan cairan tadi itu, kita menggunakan pendekatan gejala atau tampilan klinis. Sehingga ada clinical examination tadi itu. Anda harus cek pulsusnya, nanti ada kaitannya dengan itu. Kapilari refill time-nya, membrana mukosanya, warnanya, kemudian kelembapan membrana mukosanya, kemudian apa, turgor kulit, berat badan, kalau mungkin kemudian urin output, kemudian banyak yang lain. Jadi gejala klinis tadi. Dan kalau mungkin ya dengan pemeriksaan pendukung, apa yang membuat perubahan cairan tadi itu terjadi, ya biasanya beberapa ini yang kita perlukan, ya total protein, laktat misalkan begitu, ya kreatinin dan macam-macam itu sebetulnya ada evaluasi untuk mengetahui perubahan-perubahan perfusi sebetulnya ya, aliran darah dan hidrasi tadi itu. Nah ini parameter-parameter yang harus Anda catat, Anda perhatikan dua aspek besar ini parameter hidrasi terkait dengan cairan tadi itu dan parameter perfusi terkait aliran darah tadi itu. Ya parameter hidrasi adalah skin turgor ya. Kalau Anda cek skin turgor tadi itu matanya cekung misalkan enophthalmos itu bagian kenapa matanya mata tadi itu hampir semua isi di dalam mata itu cairan. Kalau dia berada di sana itu ada di tempatnya namanya soketnya namanya orbita. Ya tulang yang seperti mangkok itu tempatnya bola mata itu orbita. Sehingga kalau bola matanya mengecil karena cairannya berkurang, dia membuat kemudian seperti cekung. Bola mata mengecil namanya enophthalmos. Ya. Nah, itu tanda-tanda dia kekurangan cairan. Tadi, kalau dia cekung, dia kekurangan cairan. Kemudian kelembapan membrana mukosa dan berat badan. Jadi itu apa parameter hidrasi. Sementara parameter perfusi yang Anda bisa cek nanti kualitas sirkulasinya tadi itu ya CRT, warna membrana mukosanya, kemudian tekanan darah dan detak jantung ya dan pulsus biasanya nanti situ. Oke, jadi ini perakiraan kita menduga berapa banyak si pasien tadi itu kehilangan cairan. Ada beberapa pendekatan yang paling gampang, tapi sebaiknya Anda menggunakan yang lebih detail. Ya, jadi ini beberapa pilihan sebetulnya. Ada yang hanya 3, ada yang 5, ada yang 4. Sebaiknya menggunakan yang ini kalau saya sarankan. Jadi periksa turgor kulit, semua tadi parameter hidrasi dan perfusi. Ya, sehingga kalau Anda temukan banyak apa namanya temuan seperti ini ya cenderung normal ya atau sangat ringan. Nah, jadi yang kalau apa temukan seperti ini ya ringan, ini sedang, berat sangat berat. Yang kira-kira nanti prosentase kehilangan cairannya begitu sangat ringan kurang kurang dari 5%. Kalau ringan ya 5 sampai 8%. Kalau dia sedang 8 sampai 10%, berat 10 sampai 12%, lebih dari itu sangat berat ya. Ini semua yang dicek ya, turgor kulit, CRT-nya, denyut jantung, enoptalmos apa tidak, suhunya nanti ada kaitan dengan itu ya, warna urin, jumlah urinnya, letargi apa enggak, sampai dia koma apa enggak, ya, karena terkait dengan perfusi tadi itu. Nah, perhatikan Anda tidak bisa hanya periksa turgor kulit dan CRT saja. Ya, saya katakan, harus semua tadi itu. Kenapa begitu? Ada confounding faktor, ada faktor yang membuat Anda bisa keliru.
Turgor kulit misalkan, pada hewan yang muda, turgor kulit itu sebetulnya elastisitas kulit. Anda jiwit, Anda apa namanya, tarik kulit tadi itu, kemudian Anda lepaskan, dia kembali ke posisinya. Sebetulnya itu adalah menguji elastisitas kulit, ya. Pada yang hewan muda dan dia gemuk, itu lemaknya banyak, dia apa kolagennya masih bagus begitu ya. Nah, itu masih elastis. Sementara pada hewan tua yang dia kurus, misalkan lemaknya sedikit, kolagennya ya sedikit, nah elastisitas kulitnya jelek. Anda bisa keliru semua. Sementara dia tidak dehidrasi, Anda pikir dia dehidrasi. Yang muda, misalkan karena dia lemaknya banyak, dia masih elastinnya bagus, kemudian apa kolagennya bagus, dia sebetulnya dehidrasi, Anda pikir tidak dehidrasi. Jadi perakiraan Anda salah semua. Jadi tidak boleh hanya menggantungkan itu pada turgor kulit saja. Membrana mukosa juga demikian sama. Belum tentu kalau dia kering tadi itu apa namanya tidak masalah. Masalah maksudnya begini. Pada kondisi dia penting, dia tidak dehidrasi, membran mukosanya kering. Dia dehidrasi kehilangan cairan misalkan karena muntah, muntah itu akan membasahi mulut sehingga seakan-akan oh ini tidak terlalu berat. Padahal dia sebetulnya berat, tapi karena ada cairan yang membasahi mulut, Anda pikir dia tidak berat. Jadi ini banyak hal yang akan membuat Anda keliru bila mana Anda menggantungkan hanya pada satu dua pemeriksaan saja. Sehingga sebaiknya periksa ini semua. Ya, yang dengan itu nanti Anda bisa memperkirakan lebih presisi untuk mendapatkan berapa kira-kira derajat apa cairan yang hilang dari tubuhnya tadi itu. Apa perlunya? Ini digunakan untuk menggantikan cairan yang seberapa jumlah cairan yang akan Anda perlu gantikan pada yang bersangkutan. Ya, nanti dikalikan dengan berat badan. Ya. Nah, ini bedanya antara dehidrasi dan hipovolemia. Jadi kalau dehidrasi itu hampir semua bagian cairan tadi itu hilang. Ya, baik itu yang di vaskuler, baik yang di interstisial, termasuk juga mungkin yang di intraseluler gitu ya. Tapi kalau hipovolemia itu hanya cairan yang di intravaskuler saja. Ya, yang di interstisial, yang di apa namanya intrasel masih 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 normal, masih cukup. Ya, jadi karena satu proses penyakit tadi itu dia ada perdarahan berat misalkan. Ini menyebabkan dia hipovolemia, cairan di vaskulernya hilang dalam seketika, dalam waktu yang sangat cepat. Belum tergantikan pindahnya cairan dari interstisial masuk ke vaskuler tadi. Belum sempat itu. Sehingga gejalanya akan muncul, terjadi shock. Kemarin kita bicarakan ya, shock hipovolemia. Oke. Jadi bagaimana menata laksana itu? Ya cari cairan yang bisa bertahan lama di pembuluh darah. Ya, jadi di depan tadi saya katakan, Anda pilihan yang paling baik dengan itu adalah cairan koloid, bukan cairan kristaloid. Karena kalau Anda menggunakan cairan kristaloid bisa, tapi Anda harus apa namanya waspadai efek samping yang akan timbul nanti, sehingga Anda butuh cairan lebih banyak, kemudian timbul eh, apa edematus di jaringan yang berlebihan. Ya. Nah ini kira-kira ya, jadi kondisi yang Anda akan tahu apa ciri-cirinya kalau dia mengalami shock hipovolemia tadi itu. Ya. Baik itu terkait dengan CRT-nya, terkait dengan membrana, warna membrana mukosanya, dengan pulsusnya, dan lain-lain tadi itu. Bisa saja dia kompensasi atau tidak terkompensasi. Ya. Kalau tidak terkompensasi, dia akan geletak. Ya. Tidak sadar, bahkan kemudian ya, sampai ke koma. Ya. Nah, ini ada awal kompensasi, awal apa kompensasi yang terlambat apa itu Anda bisa cek dengan mengetahui ciri-ciri ini tadi. Yang dengan itu nanti Anda memutuskan ini butuh terapi cairan intravaskuler gitu ya, yang dia akan mengisi kehilangan cairan yang di vaskuler itu, yang bertahan lama di sana, tidak berpindah kemana-mana lagi. Nah, itu. Pilihan cairannya adalah cairan koloid tadi. Jadi kira-kira begini ya. Jadi yang di interstisial masih normal, di intraseluler masih normal, tapi di vaskuler ini kurang dari 8% atau 5% ya tergantung anunya tadi itu ya. Sehingga kita isi cairan yang bisa bertahan lama di dalam vaskuler supaya dia banyak lagi, supaya alirannya mengalir dengan baik lagi jadi perfusinya. Begitu pilihannya sebetulnya ya. Bagaimana kita menata laksana dehidrasi? Dehidrasi tadi ada beberapa macam, tapi yang jelas dia cairannya tidak hanya di vaskuler saja yang hilang, tapi juga di interstisial, bisa jadi juga ada di intrasel, tergantung lama dan kondisi dia kehilangan cairannya tadi itu. Ya. Nah ini prosesnya. Sehingga Anda berikan terapi cairan melalui darah, tadi melalui pembuluh darah, dia akan masuk ke interstisial.
gitu ya, mengisi di sana. Dan kalau yang terjadi juga diikuti oleh kehilangan cairan yang di intraseluler, dia juga akan masuk mengisi cairan yang hilang di intraseluler. Sehingga dengan cara itu nanti dia akan pulih lagi atau cairannya akan terisi kembali gitu ya. Nah, ini apa pemahaman untuk menata laksana dehidrasi dan hipovolemia gitu ya. Ini eh, jadi bagaimana apa namanya langkah-langkahnya sebetulnya? Jadi sudah ada beberapa. Pada kondisi yang dia hipovolemia bahkan dia shock, dia butuh kecepatan yang sangat cepat untuk menggantikan cairan di dalam pembuluh darah. Oleh karena itu biasanya tidak menggunakan metode yang titrasi, tetes-tetes tadi itu tidak, tapi menggunakan metode yang kita sebut sebagai bolus intravena ya. Jadi perfusi menggunakan bolus. Bolus itu satu kali pemberian, seperti injeksi itu satu kali Anda tekan itu keluar itu namanya bolus. Tidak dititrasi, tidak ditetes-tetes ya. Sehingga kemudian Anda bisa hitung nanti kebutuhannya kalau Anda melakukan tadi itu ya kira-kira sebanyak 5 sampai 10 mililiter per kilogram pada kucing atau anjing ya kilo 15 sampai 20 berikan secara bolus langsung ke intravena begitu. Kemudian dilihat 15 menit berikutnya. Masih tanda-tanda shocknya masih ada ya berikan lagi gitu ya. Sampai tanda-tanda tadi itu hilang, nggak ada endpointnya. Jadi normal denyut jantungnya, CRT-nya normal, tekanan darahnya normal, mentalnya normal selesai gitu ya. Jadi kalau dehidrasi dia harus nah, karena prosesnya lama sebetulnya. Jadi karena cairan yang di interstisial juga butuh waktu untuk pindah dan itu butuh lama dan kemudian kita berikan secara pelan gitu ya. Jadi menggunakan tetes-tetes tadi itu. Ini caranya menghitung jumlah cairan yang gunakan untuk mengganti cairan dehidrasi. Jadi persentase dehidrasi yang kita temukan tadi itu, jadi yang sangat ringan, ringan, sedang, berat, sangat berat tadi itu dikalikan dengan berat badan. Ya, dikalikan dengan berat badan, kemudian kalikan dengan konstanta supaya ketemu liter. Kalau Anda tidak kalikan 1.000 berarti mililiter gitu ya cairannya banyak. Gitu. Jadi sebanyak itu kira-kira nanti dia perlu kita berikan pengganti cairan yang dia hilang. Nah, kemudian kalau dia akut tadi itu harus cepat sekali ya dalam waktu yang singkat namanya resusitasi. Kalau dia kemudian kita berikan secara lambat ya 24 jam 12 sampai 24 jam pertama kita berikan. Ya, nanti kemudian kita lihat kembali. Dimonitor, harus dimonitor, tidak bisa tidak. Ya. Tidak bisa hanya bergantung kepada, oh ini jumlahnya sekian, dia harus dapat selesai, itu tidak bisa. Anda harus monitor tadi. Monitornya apa ya? Kembali ke tanda-tanda dia mengalami shock atau dehidrasi tadi itu. Ya. Oke, jadi resusitasinya ini tadi untuk rehidrasi tadi itu dikalikan dengan berat badan, dehidrasi derajatnya. Untuk maintenance, kalau dia nanti dengan kondisi yang lain, misalkan dia sudah dehidrasinya sudah cukup, tapi dia tetap belum sadar, kemudian kan tidak bisa makan berarti kan, sehingga dia tetap butuh perawatan harian tadi itu, maka ini kebutuhannya. Ya, jadi 60 mililiter per kilogram per hari pada anjing, pada kucing 40 mililiter per kilogram per hari nanti bisa diatur. Oke, kemudian ada cara lain sebetulnya memberikan terapi cairan tidak harus melalui vena tadi itu. Anda perlu tahu apa dan bagaimana pemberian cairan tadi itu. Boleh secara per oral, misalkan kalau dia muntah berat apa itu boleh. Kalau dia tidak apa ada gangguan lain selain itu, Anda bisa berikan secara per oral, misalkan begitu ya. Tidak ada kontraindikasi tadi itu dia. Tapi kalau dia mengalami penyakit dan masih bisa makan minum dengan baik, ya tidak ada gejala yang lain, bisa diberikan untuk jaga-jaga, ya, mengantisipasi namanya jaga-jaga. Bisa dengan terapi cairan secara subkutan, ya. Anda berikan deposit di sana. Nah, kondisi ini tidak boleh pada saat dia mengalami dehidrasi yang sangat berat. Karena kalau dia berat, dia mengalami gangguan aliran darah tadi itu, sehingga kalau Anda deposit cairan di kulit, di bawah kulit tadi tidak akan diangkut. Ya, percuma saja. Anda kalau dia mengalami dehidrasi berat, wajib intravena. Nah, kalau dia tidak berat, untuk antisipasi tadi itu, karena dia makannya masih sedikit, apa itu, Anda bisa berikan itu secara sebutan. Cairannya tidak boleh mengandung cairan dextrose. Tidak boleh cairan yang hipotonis atau hipertonis. Ya. Nah, dia hanya cairan yang isotonis kristaloid saja. Ya, dengan cara-cara yang aseptis nanti. Kalau tidak nanti ada masalahnya. Ya. Kemudian yang berat ya harus intravenus.
Kalau dia kritikal biasanya nanti ada, tapi jarang kita lakukan ya menggunakan vena sentral. Nanti alatnya berbeda lagi. Ini terkait dengan persyaratan tadi nanti bisa dibaca ya apa cairan-cairan yang diperlukan untuk intravena, kemudian yang subkutan tadi itu. Eh, Kebutuhan lain seandainya mungkin Anda menemukan kasus pada pediatrik, anak-anak yang sangat kecil, sehingga kita tidak bisa memasukkan apa jarum tadi ke dalam vena misalkan begitu. Jalur yang kita bisa lakukan menggunakan jalur intraoseus di dalam tulang. Nanti ada tekniknya. Ya, itu sama saja sebetulnya kurang lebih dengan intravena, ada tekniknya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Atau pilihan yang lain tapi tidak banyak direkomendasi intraperitoneal karena cairan tadi itu akan sulit diabsorpsi dari sana, meskipun bisa menampung cairan cukup banyak. Ya. Teknik yang lain digunakan nanti intraperitoneal tadi itu untuk satu terapi tertentu nanti, biasanya untuk dialisis ya, peritoneal dialisis namanya. Nah, dengan cairan juga nanti. Tekniknya kurang lebih sama tapi untuk tujuan yang lain. Oke, jadi kita memilih cairan. Ini syarat-syaratnya ya bergantung bagaimana dia sakit mengalami apa perjalanan penyakit yang tidak sama satu dengan yang lain tadi itu. Sehingga kemudian setidaknya sudah saya rangkum cairan apa yang kurang lebih Anda bisa pilih yang tepat tadi itu untuk mengatasi gangguannya dia. Indikasinya tadi itu ya solusinya. Kontraindikasinya ada di sebelah kanan nanti situ. Kemudian ya jumlah dan kecepatannya kurang lebih ya mirip seperti tadi itu. Jadi kalau dia butuh waktu yang cepat untuk mengatasi shock, dia harus resusitasi penggantian yang segera. Tekniknya adalah memberikan secara bolus tadi. Kalau dia mengalami dehidrasi secara tetes-tetes, ya. Titrasi. Ini kecepatan yang sudah diatur. Alat perhatikan. Alat yang biasa kita pakai nanti dicek. Umumnya kita menggunakan yang adult, ya adult. Human infusion set yang minimal masih belum punya. Umumnya kita menggunakan yang human infusion set yang adult. Adult itu nanti kalau dia netes 20 tetesan itu setara dengan 1 mililiter. Ya perhatikan. Tetesan yang alat apa infusion set itu yang adult tadi itu kalau dia netes-netes 20 tetes itu setara dengan 1 mililiter. Sementara kalau pediatrik itu butuh 60 tetes untuk setara dengan 1 mililiter. Sehingga Anda bisa hitung nanti berapa cepat cairan tadi itu harus diberikan kepada pasien tadi itu berdasarkan derajat dehidrasinya. Sudah dihitung volumenya tadi. Ya. Nah, alat kalau Anda menggunakan yang adult tadi itu karena setara dengan 20 tetes tadi itu. Seandainya Anda berikan tiap detik tadi itu, maka dalam 1 menit kurang lebih akan Anda berikan sebanyak 3 mili ya di dalam tubuh pasienmu tadi itu. Nah, sehingga tergantung berapa cepat Anda ingin berikan dia apa namanya volume yang sudah Anda hitung berdasarkan derajat dehidrasi tadi itu pada pasien. Ya. Ada juga pilihan yang lain selain kamu mengatur tetes-tetes tadi itu pada infusion set, pada praktikum sudah kita lakukan ya. Kita bisa menggunakan alat yang sudah kita bisa atur sama. Jadi kita ingin misalkan 1 jam kita berikan sekian mili. Nanti alat ini sudah bisa bisa otomatis dia akan memberikan itu dalam waktu yang sesuai sudah kita atur tadi itu. Ya, disebut sebagai flood pump atau apa sharing pump istilahnya ya. Jadi flood pump. Kalau flood pump itu selangnya tadi itu akan dimasukkan ke sini ya, ke sini kira-kira. Jadi di sini ada lekuannya, selang di situ dimasukkan ke sana. Nanti dia akan pencet sendiri sehingga darah apa cairan akan masuk ke dalam tubuhnya sesuai dengan ketentuan yang sudah kita berikan. Kalau siring pump ya biasanya nanti kita berikan terapi obat untuk mempertahankan begitu biasanya. Dia akan menginjeksi sendiri sesuai aturan yang kita berikan. Misalkan 1 jam kita berikan 1 cc selama 24 jam tidak kita jadi alat yang akan mengambil alih orang untuk menginjeksikan setiap saat tadi itu. Jadi ini fluid pump atau siring pump ya. Coba kenal sedikit tentang intravenous catheter. Umumnya Anda kenal sebagai over the needle sebetulnya. Jadi ada beberapa yang lain yang saya katakan begini macam-macamnya. Di praktikum Anda hanya kenal over the needle ya. Jadi vena kateter tadi itu eh, seatnya, selubungnya itu ada di luarnya jarum, ya. Seperti ini kira-kira tadi. Atau mungkin Anda kenal yang di situ ada contoh juga wing needle. Tapi jarang kita punya yang through the needle. Ini untuk kebutuhan yang dia terapi yang sangat kritis tadi itu, kita harus berikan cairan tertentu nanti yang ada di dalam vena besar, vena sentral.
Ya, vena cava misalkan di situ kita menggunakan through the needle. Through the needle itu jarumnya di luar seatnya, di luar selangnya ini nanti. Jadi kita masukkan dulu jarum ke pembuluh darah perifer, ya vena perifer, kemudian selangnya tuh kita dorong masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian jarum kita tarik. Kalau ini tidak, jadi ini jarumnya ada di dalamnya seat, di dalamnya selubung. Ya, jadi kebalik-balik. Oke, enggak apa. Nah, setelah kita terapi cairan tadi itu, tidak bisa kita tinggal kecuali kita harus monitor. Ya, apa saja yang perlu diperhatikan? Ya tadi ciri-ciri parameter hidrasi dan perfusi. Baik itu skin turgor, kapilari, refill time, macam-macam tadi semua dicek dia, ya. Masih letargi apa enggak, depresi apa enggak, dia sudah mulai pulih, sudah kencing apa belum dan macam-macam tadi itu perhatikan di situ. Ya. Hal yang lain terkait dengan pemeriksaan fisik. Hal yang lain yang harus Anda berikan, Anda perhatikan, hindari terjadinya overhidrasi. Nah, Anda seringkali banyak memperhatikan terkait dengan dehidrasi. Tapi Anda lupa dengan overhidrasi. Kalau terjadi itu masalah besar nanti. Coba nanti diperhatikan beberapa cirinya nanti. Ya, jadi monitoringnya terkait dengan pemeriksaan fisik, overhidrasi, kemudian kalau mungkin ya ditimbang berat badannya. Kalau dia meningkat berarti cairannya sudah tertimbun di dalam tubuh lagi sekian banyak. Kemudian cek PCV atau total protein plasma karena kalau cairan diberikan tadi itu dia kan di depan punya efek tadi dilusi tadi efek dilusi hemodilusi dia makin cair itu PCV-nya turun apa enggak. Nah, jadi kalau dia normal masih bagus kalau dia berkurang harus diperhatikan gitu ya. Kemudian urin production. Biasanya kalau dia sudah normal, ini harus dicek. Dalam 1 jam dia akan ada proses filtrasi kira-kira 1 ml per kilogram per jam. Nanti dicek ya. Setelah Anda terapi cairan itu ada produksi urin apa tidak. Kalau tidak berarti masih belum cukup cairannya tadi itu. Ya, nah ini. Perhatikan ini ciri-ciri dia mengalami kelebihan cairan. Ya, ini cirinya. Perhatikan itu. Jadi monitoring, enggak bisa enggak. Pada saat Anda melakukan terapi cairan, perhatikan ini. Kalau dia tiba-tiba seperti apa namanya, gemetar gitu ya. Terus kemudian dia mungkin kemarin enggak muntah, sekarang jadi muntah misalkan. Terus dia awalnya tidur nyenyak, dia kemudian gelisah. Dia kemudian sering kencing dan macam-macam tadi. Itu tanda-tanda atau begini. Dia tidak pilek tiba-tiba keluar cairan di lubang hidung misalkan. Wah, itu masalah. Ya, itu tanda-tanda kalau dia mengalami overhidrasi. Jadi kalau Anda menemukan itu, maka terapi cairannya harus dihentikan. Jadi dia sudah kelebihan cairan. Bahkan sampai dia keluar ke paru-paru, cairan tadi itu tertimbun di sana, kemudian sampai keluar ke lubang hidung. Jadi paru-parunya penuh dengan cairan, membuat dia tidak bisa bernapas. Ya tadi itu gelisah, awalnya tidur tenang, dia gelisah. Dia akan dispenu, kemudian akan ada suara krekless ya di saluran. Itu tanda bahwa dia banyak cairan di saluran napas di sana. Hentikan itu ya. Jadi kalau menemukan tanda-tanda ini, maka wajib segera dihentikan, dievaluasi kembali, dihitung kembali. Nah, kapan sebetulnya terapi cairan tadi itu berhenti? Tidak ada standarnya sebetulnya. Ya. Tapi kembali lagi ke ciri-ciri awal tadi itu. Jadi parameter hidrasi dan perfusinya. Kalau semuanya sudah kembali ke normal lagi, turgornya normal, kapilari refillnya normal, semuanya normal, tidak enoptalmos, denyut jantungnya normal, suhunya, ya berhenti sudah. Meskipun jumlah cairan yang Anda hitung tadi itu masih sisa gitu ya, masih sisa. Jadi hentikan kalau itu parameternya sudah normal, bisa saja Anda salah praduga. Bisa saja tadi itu ada confounding faktor yang Anda tidak perhatikan. Ya, bisa saja Anda salah prediksi praduga tadi itu membuat kemudian jumlah cairan yang Anda hitung berlebihan. Nah, kembali lagi ciri-ciri ini menjadi penting kapan Anda berhenti memberikan terapi cairan. Kalau dia sudah normal, ya berhenti sudah. Ya, gitu kira-kira. Nah, ini endpointnya kalau dia heart rate-nya normal, ya pulsusnya normal, kapilari semuanya normal, produksi urinnya ya normal, begitu terjadi blood laktatnya kalau mau dicek dia kurang dari 2, berarti semuanya sudah normal kembali ya, hentikan terapi cairannya. Jadi itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ditanyakan? Penjelasan saya mungkin sangat cepat karena waktunya pendek, 1 jam saja. Saya ingin memberikan banyak hal terkait dengan itu. Nanti saya sudah rekam kuliah ini. Jadi nanti akan saya coba share di Hebat e-Learning sehingga kamu akan bisa lihat kembali penjelasan saya tadi itu dipelajari berulang-ulang sehingga Anda bisa paham betul
Anda juga kalau mau mempelajari itu ada banyak buku-buku terkait dengan terapi cairan, flu terapi, ataupun yang paling mudah di flu terapi guideline. Coba cari flu terapi guideline, nanti akan menemukan itu di beberapa laman, termasuk salah satunya di AAHA, ya, American Animal Hospital Association. Di situ sudah ada aturan bagaimana mengambil keputusan untuk terapi cairan. Dan pengetahuan-pengetahuan tadi itu sebagian juga saya ambil dari sana. Demikian saya akhiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih dok. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Oh iya,